Halo, jumpa lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Auto Bejo 81 dan malam-malam ya guys. Malam-malam kali ini mau bahas putar motor Matic yang ingin sobat YouTube ingin motor enak dan yang pasti ini cukup ngerubah bagian CVT motor Yamaha jenisnya ya. Jadi ini mau ngerubah CVT buat sobat YouTube dan ini udah kita tes hasilnya dan ini udah hasilnya dan nanti gimana caranya masang apa aja part yang diganti yang bikin sobat YouTube ingin seperti yang di video saya ini nanti ya. Jadi buat sobat YouTube yang ingin upgrade CVT atau mau big pull tanpa beli part racing dan cukup pakai bawaan part standar, cuman part standar rumah roller motor pabrikan yang 125 Mio Jet maupun Mio M3 maupun Mio S, pokoknya yang kelas 125, dan cara pasang dan yang benar dan biar motor buat tanjakan gak gerdek maupun buat speed juga lumayan ya kalau sobat YouTube motor standar maupun udah dioprek. Dengan catatan nanti tolong disimak caranya biar sobat YouTube maksudnya yang ingin big pull tanpa part racing maupun yang jenis merek lain lah, pokoknya banyak pilihan part racing tapi ini nggak usah, cuman pakai part standar bawaan motor dan cuman ngerubah sedikit dan ada tambahan juga sedikit. Dan ini hasil yang habis dites dan ini karena data ya, maksudnya kalau emang udah ketahuan enak atau udah nggak ada kendala, yang pasti saya langsung upload. Dan buat sobat YouTube ini risetan yang ini baru buat jenis Mio dulu ya, jadi ini jenis Yamaha Mio. Jadi nanti bisa buat sobat YouTube yang punya jenis Yamaha yang karbu, dan yang pasti semua ya jenis yang karbu, dari Soul, Mio Soul, Vino karbu maupun Mio lama maupun Mio Smell atau Sporty maupun Nuvo Jet maupun Ukulele, ini bisa diterapkan biar nantinya aman. Gimana nanti rubahnya di mana dan apa aja yang dikasih atau ada tambahannya apa, tolong disimak. Dan ini udah hasil yang kita tes dan kita mau bongkar, dan sobat YouTube nanti disimak yang mau mengikutin. Kita mau bongkar dulu ya guys. Oke, malam-malam kita mau bongkar CVT, itu udah tinggal bagian buka aja, dan nanti pemasangan juga saya kasih tahu biar sobat YouTube paham dan jangan sampai salah, gagal paham, maksudnya jangan sampai salah. Dan cara pemasangannya cukup mudah dan sobat YouTube nanti tolong disimak. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe saya teman-teman. Dadah. Oke, kembali lagi, dan ini udah bak CVT udah kita copot, lalu kita cek terlebih dahulu. Jadi ini tadi udah dites di hidupkan dan dites jalan, dan cara aman buat sobat YouTube biar nggak berisik dan motor enak, anti gredek, dan BBM yang pasti bikin irit, atau yang pasti sobat YouTube bisa dicoba yang ingin upgrade CVT big pull, cukup part standar dan nggak usah beli part racing. Kalau umpamanya ada duit nggak apa-apa beli part racing, tapi ini kali ini kontennya tentang part standar bawaan motor standar
Ini baru-baru semua ya, bagian depan dan bagian belakang juga udah kita rubah karena nyesuaiin biar tambah jos. Jadi yang mau ngikutin nanti bisa disimak ya. Oke, kita coba bongkar dulu guys. Kembali lagi, dan ini udah hasil kita bongkar, dan ini hasilnya. Dan ini karena belum di tes ngebut, pembel depannya belum naik sampai atas karena saya hari ini masih kondisi baru atau masih takut kenapa-napa. Yang pasti pada intinya biar nggak geredak dan motor speed mantap, bawah atas enak, dan yang pasti bikin BBM irit. Dan nanti ini sobat YouTube yang mau ngikutin cukup mudah, dan ini ilmuwan sederhana tapi buat saya ini sangat menguntungkan buat tenaga motor karena hasilnya lebih enak dan lebih jos, dan partnya juga mudah dicari atau banyak spare part di toko-toko banyak, cuman ngerubah bagian. Nanti kita kasih tahu bagian depan dan belakang buat yang mau mengikutin, khususnya sobat YouTube. Oke, langsung saja kita langsung kasih tahu. Oke guys, langkah pertama sobat YouTube dibongkar semua, lalu sobat YouTube dibelikan rumah roller yang jenis kode 2PH maupun 2SX ya. Ini kelihatan nggak? 2SX maupun 2PH yang punya Mio Jet maupun Mio N3. Nah, kalau yang rumah roller ini jenisnya dan rollernya yang pasti bisa pakai NMAX maupun pakai Xeon ya. Jadi kalau roller saya pakai ukuran 10 gram yang punya Xeon punya ya, yang ori, dan pastikan ini ori semua ya. Rumah roller ori, dan got-gotnya juga dirubah ya. Maksudnya rollnya dirubah biar naiknya biar roller awet. Jadi ini dibikin got melandai biar roller nggak mentok ya, biar awet ke depannya. Oke, kalau bagian roller itu yang dirubah, dan sini nggak ada yang kita papain atau kita papas, hanya itu dan di derajat ya. Dan ini derajatnya kita menggunakan 13,5 derajat. Kalau standarnya Mio 14 ya. Dan yang kipas banyak persamaannya juga, dan ngerubahnya pun enggak banyak, cuman di derajat disamain nggak apa-apa. Kalau derajat sebenarnya tergantung selera atau kebutuhan motor mau enaknya semana ya, jadi bebas. Tapi ini saya menggunakan 13,5 dua-duanya, dan diameter luarnya dikecilin ya. Diameter luarnya kita kecilkan dan kita samakan diameter sama yang rumah roller. Karena kalau yang kipas motor Xeon maupun 2SX maupun 2PH itu ini ya sama dan beda kode, dan persamanya 2SX 2PH maupun punya Xeon ya. Jadi itu bagian kipasnya cuman dikecilin dan di derajat dan tanpa yang lain, hanya itu. Yang pasti ini bawa dua-duanya ke bengkel bubut, dan di derajat pakai ukuran 13,5 dan diameternya disamain. Oke, itu dua langkahnya. Dan besi slidernya harus diganti ya, atau penutup rollernya ini harus diganti pakai
pakai orsinil. Kalau karet silidernya ini sama semua ya, Yamaha. Bisa yang lama masih bisa dipakai. Dan yang pasti biar nggak berisik, ring yang ada di sini, ring seperti ini dimasukkan ya, diganjel ke dalam, dan biar nggak mentok pada bagian sini ya. Nih, kita lihatkan dulu. Kita lihatkan dulu biar nggak mentok bagian sini ya. Oke, biar nggak mentok. Biasanya kalau bawaan ring yang di bosing ini biasanya ada ring di sini, kita masukkan, taruh di dalam. Kalau satu biasanya masih kurang ya, masih mentok karena ini ada derajatnya atau lebih nongol ya, masih mentok. Ini dites pakai gemuk. Kalian kalau mau nyoba, kalau masih ring satu masih mentok, ketahuan kalau pakai gemuknya. Kita menggunakan ring satu ini, masukkan, dan tambahan ring yang sama seperti yang lama itu dikasih 2 ya. Nah, kalau udah 2, lalu kita masukkan rumah rollernya. Bosnya juga punyanya Mio M3 maupun Mio Jet, harus diganti bosnya, jangan lupa. Dan dipotong panjangnya menjadi 40 ya, 40 mili. Ingat guys, panjangnya dipotong 40 mili karena standarnya lebih panjang. Kalau punya Mio M3 maupun Mio Jet lebih panjang, dibikin 40 ya. Kalau udah, kita langsung pasang ya guys. Nah, ini yang bagian motong nih rada error nih, dibalik aja guys, karena ini bekas potongan. Oke, udah masuk, kita masukkan rollernya guys. Masuk semua. Kalau roller sama aja bolak-balik ya kalau Yamaha ini, jenis ini. Lalu masukkan saja besi slidernya, lalu masukkan tanpa dikasih ring lagi ya, karena udah dipotong bikin 40. Asli yang ring tadi standar o-ringnya biasanya di sini ada ring, kita masukkan bagian dalam biar ngarah ketika diputar begini nggak mentok ya, atau biar motor itu nggak ada suara kasar. Kalau udah begini diputar nggak kasar, itu udah aman. Tapi kalau mentok dikencengin, nanti dinamo starternya muternya atas bawah. Nah, ini biar ada netralnya, ini ke atas macet, ke bawah muter. Maksudnya tujuannya itu buat biar starter nggak macet atas bawah atau nggak berisik kalau dikasih ring ya guys, dengan catatan biar nggak berisik atau starter juga nggak muter terus. Jadi harus ada netralnya. Oke, ini tanpa ring ya, lalu kita pasang aja guys. Ringnya nggak dipasang, kita pasang. Nah, biasanya kalau Yamaha ada dudukan gigi ini. Kalau yang jenis karbu kita nggak usah pasang karena buat ngarah biar bisa disela tanpa harus dipasang, karena ini udah model gigi. Kalau Yamaha Mio ini nggak ada gigi ya, tapi kalau Mio Jet maupun Mio M3 ada giginya, jadi tinggal pasang. Dan ini buat selahan. Oke, kita pasang ringnya, kita pasang bautnya, kita pasang. Oke, mungkin paham, dan kalau belum paham bisa ditonton lagi cara pemasangannya
biar sobat YouTube nggak bingung atau nggak terjadi kenapa, maksudnya biar aman motor. Oke, dan ini kampas pakai yang karbon yang pasti, dan per pakai yang 1500, ini yang standar, dan per yang ganda juga pakai yang 1000 biar ngarah nggak ngeredek. Yang pasti ini karena kampas buat tenaga dan awal atas juga buat ngaruh. Dan jangan lupa di karter biar gigitnya itu nggak ada geredek-geredeknya, jadi gigit langsung. Oke, udah paham, kita langsung pasang aja guys. Oke guys, balik lagi, dan ini motornya yang udah kita rakit hasil-hasilnya, dan itu suaranya ya. Kita tes dulu, kita gas biar sobat YouTube, biar kalau bisa jangan kasar atau biar halus suaranya ya, karena ini malam ya guys, sunyi, malam sunyi, nggak ada suara, jadi hanya suara motor ini. Oke, kembali lagi, dan itu ya suaranya seperti itu dan sangat halus. Dan mungkin sobat YouTube yang mau mengikuti khususnya buat seputar yang jenis motor karburator dari Nuvo sampai Miosol, dari sejarah sebelumnya udah kasih tahu. Intinya pada motor yang karbu ingin big pull tanpa part racing, bagian roller, bagian depan, puli depan, dan yang belakang ini karena permintaan part racing ya, kita harus ikutin. Yang pasti bagian depan itu ya, jadi kalau mau ngerubah pakai Mio M3 maupun Mio Z maupun Mio S dan sejenisnya, yang pasti pada intinya yang 125 dipasang ke ini. Jadi itu saja ya. Jadi itu roller tadi udah dijelasin pakai ukurannya, jadi tergantung sobat YouTube mau ngikutin pakai roller berapa, tergantung maunya ya. Yang pasti itu pada intinya di motor ini, karena ini udah kita uji coba dan hasilnya seperti itu ya. Dan yang pasti ini bukan menggurui, ini real, dan ini kerjaan keseharian Oto Bejo, dan ini mau langsung dibawa yang punya karena buat kerja, buat harian nonstop, karena nih buat harian bener-bener bawa barang juga, dan setiap hari pulang malam. Mudah-mudahan biar kedepannya biar motor nggak kenapa-napa lagi. Yang pasti pada motor, kalau jenis motor Mio ini atau Matic kebanyakan harus safety, ganti oli, atau jangan lupa sampai telat oli. Dan yang pasti ini cara ini buat yang mau bore up maupun standar bisa dipakai ya. Jadi cara masangnya seperti itu, dan apa aja yang dirubah tolong disimak, dan apa aja yang diganti juga apa aja, dan cukup mudah. Dan apa aja yang tadi udah dilihatkan di video itu real dan gak menggurui. Mungkin yang udah paham mungkin gak usah kali ini, maksudnya gak usah nonton karena udah paham, lebih pengalaman, karena ini konten Oto Bejo, konten keseharian, jadi ya apa adanya dan otodidak dan cara saya.
dan mungkin sangat membantu buat sobat YouTube. Dan terima kasih juga terutama buat yang udah nonton channel Oto Bejo dan yang mendukung channel Oto Bejo, banyak-banyak terima kasih. Dan selalu saya doakan juga buat yang udah nonton channel Oto Bejo, dan saya doakan buat teman-temannya yang nonton maupun saudaranya yang utama banget, biar saya mendukung buat biar sehat selalu dan sukses selalu, yang pasti biar berkah, yang utama banget biar sukses di dunia dan akhirat. Oke, itu saja karena udah malam, ngomongnya udah makin ngelantur ya guys ya, sedulur sobat YouTube. Itu assalamualaikum, maksudnya itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oto Bejo 81, bye.